Kita 1 bulan sudah bicara tentang living selflessly. Kita belajar tentang mengosongkan diri. Dan bulan ini kita akan bicara tentang exalting the lowly. Saya ini gak pintar bahasa Inggris dulu ya, tapi lama-lama jadi pintar juga gitu ya. Exalting the lowly. Meninggikan yang rendah. Dan minggu ini temanya adalah menghargai yang terkecil di antara kita. Pak, Bu, teman-teman KGC, ada sebuah pernyataan daripada Kristus bahwa kalau engkau mau menjadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi yang terkecil. Ya, jadi kalau saya mendalami firman Tuhan dan perkataan-perkataan Yesus, semua itu saling berhubungan. Dan semua itu sebetulnya kalau kita melakukannya, kita yang diuntungkan. Amin. Tapi kenyataannya tidak semua orang mau untung. Ya. Karena tidak semua orang mau melakukan firman. Padahal kalau kita melakukan firman kebenaran itu, dengar-dengar, membawa keuntungan buat kita. Ya. Tapi kalau dalam pikiran Pak Bu ataupun KGC Jakarta, semua orang mau untung. Tapi kenapa orang gak untung-untung? Karena tidak melakukan firman. Jadi waktu saya merenungkan kebenaran ini, menghargai yang terkecil di antara kita. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang terkecil. Memang perkataan Kristus itu selalu paradoks dengan kenyataan yang ada diakui oleh dunia ini. Selalu berbanding terbalik. Kalau kamu mau dihargai, kalau kita mau dihargai, hendaklah kita jadi orang yang rajin. Ini hal yang sederhana saya sampaikan ya. Membersihkan gereja ini. Kalau kita mau dihargai, kalau ada kita lihat sampah di gereja ini, hendaklah kita yang lebih dulu memungutnya, Pak Bu. Itu pernyataan Tuhan, bukan pernyataan saya. Tapi banyak orang gak mau melakukan itu. Dan ini membuktikan banyak orang tidak merasa dan tidak mau jadi orang yang kecil. Padahal Tuhan bilang sama kita, ternyata gini, kalau saya mengerti prinsip, kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang terkecil. Nah, ini prinsipnya. Dan firman Tuhan berkata dalam hal yang lain gini, ayo hargai yang kecil-kecil. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan bilang gini, kalau kamu mau dipercayakan hal yang besar, hendaklah setia dengan perkara yang kecil. Kalau kamu mau dipercayakan kedudukan yang tinggi, setialah di tempat yang rendah dulu. Kalau mau jadi guru, jadilah murid terlebih dahulu. Kalau mau jadi guru yang hebat, jadilah murid yang hebat dulu. Nah tapi banyak orang gak mau. Dan ini membuktikan memang perkataan Kristus itu paradoks, berbanding terbalik dengan pikiran manusia. Berbanding terbalik dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Pak, Bu, saudara, saya ngalamin banyak hal dalam pelayanan khususnya ya. Dan dalam pekerjaan juga. Saya gini-gini pernah jadi direktur. Tepuk tangan dulu dong. Saya bukan hanya jadi direktur sekolah, bukan. Yang Bapak Ibu di sini yang adalah karyawan saya, bukan. Saya pernah jadi direktur perusahaan, pernah. Saya pernah jadi direktur klinik, pernah. Gitu ya. Tapi kenapa bisa dapat itu, Pak Bu? 20 tahun dari hari ini, saya pernah jadi direktur yang main proyek sana, proyek sini. Yang mainnya itu proyek miliar-miliaran, pernah. Saya nggak pernah juga minta jadi direktur. Nggak pernah. Satu kali yang terakhir saya ditanya, waktu mau dijadikan direktur di sebuah perusahaan.
Pak, Bapak pajaknya bagus gak? Ada nggak utang piutang di sana sini? Oh nggak ada, saya bilang. Oh berarti Bapak bisa jadi direkturnya. Pak, Bu, utang kita kadang-kadang kecil. Tapi kalau kita nggak setia membereskan itu, jangan berharap kita jadi yang terbesar. Nggak pernah. Nah jadi Tuhan ternyata bilang gini sama kita. Kalau kamu setia dengan perkara yang kecil, kamu akan dipercayakan yang besar. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu melayanilah dari yang kecil. Kemarin hari kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga, saya tampilkan klip sederhana ya. Prilly Latukonsina. Si Laude ini bilang kan, Laude ya yang ngomong ya. Prilly itu saya lihat. Kebetulan saya ini, kalau sinetronnya Prilly, saya suka lihat dia gitu ya. Orangnya kan nggak gitu cantik juga kan. Nggak inilah, bukan ini. Bukan mata saya ngelihat wanita yang begitu, enggak. Tapi saya suka dengan aktingnya dia. Lalu saya banyak belajar. Kalau ada sinetronnya dia, saya suka ngikutin. Gitu ya. Kenapa? Gini. Karena memang menarik gitu ya. Tapi apa yang diakui oleh Laude kemarin, dia bilang gini. Pantas dia sukses. Pantas dia berhasil. Pantas dia satu kali posting di YouTube. Puluhan juta dia dapat. Waktu mereka kerja katanya, waktu mereka syuting, orang belum datang, dia udah datang duluan. Ya kan? Dan waktu kita, kata si Laude tadi kemarin, waktu kita lihat kita lihat dia sedang baca naskah, belajar. Dan dia acting dengan bagus, dan setelah selesai, orang-orang udah pulang, dia belum pulang, dia masih belajar. Dia masih evaluasi diri. Ini kan sebetulnya gini, hal yang sederhana, hal yang kecil. Makanya lo dia bilang, pantas dia yang berhasil, bukan saya. Kalau saya yang berhasil, itu berarti ketidakadilan sedang terjadi. Nah jadi teman-teman ayo, prinsip ini kita harus ngerti dulu. Kalau kita mau jadi yang terbesar, kita harus menjadi yang terkecil. Kalau kita minta dilayani hari ini, dengar baik-baik. Itu bukan nilai yang datang dari kerajaan sorga. Ya. Makanya Yesus itu enggak tiba-tiba datang ke dunia ini umur 30 tahun Pak Bu. Ini kan proses. Ngerti ya? Bisa enggak kira-kira Tuhan, kan 30 tahun Yesus baru mulai melah. Bisa enggak dia langsung 30 tahun aja? Bisa. Tapi Tuhan nggak gitu prosesnya. Dia harus lahir jadi bayi yang kecil dulu. Dia diajar, dia dididik jadi manusia biasa seperti kita. Dari kecil, kemudian menanjak besar, dewasa, baru dia melayani. Dan saya percaya gini, waktu Yesus masih kecil, dia melayani orang tuanya. Saya percaya. Saya percaya juga, ini kepercayaan saya. Waktu Yesus masih kecil, dia rajin nyapu di rumah. Gitu. Saya percaya itu. Karena dia rajin memang. Dia nggak mungkin tiba-tiba jadi orang yang rajin berdoa Pak Bu. Enggak. Karena kita mencatatkan dia waktu melayani dia rajin berdoa. Nggak tiba-tiba dia jadi rajin berdoa. Dari kecil dia rajin pergi ke bait Allah. Jadi jangan kita berharap kita tiba-tiba jadi besar. Nggak bisa. Kapasitas kita bisa diperluas kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil. Amin. Gak bisa tiba-tiba mau mengharapkan yang besar. Mungkin saudara melihat pelayananmu saat ini kecil. Tapi dengar, kalau engkau setia, Tuhan pasti membawa engkau ke tempat yang besar. Itu janji Tuhan. Tapi ini dimulai dari mana? Hal yang kecil. Dan minggu ini kita bicara menghargai yang terkecil di antara kita. Ayo teman-teman kita mulai menghargai yang terkecil. Kalau saya gini, saya belajar menghargai diri saya. Dan saya mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara tangkap ini ya kebenarannya ya, amin. Saudara tempatkan dirimu di tempat yang terendah. Maka kita akan bisa menghargai diri kita sendiri.
Kalau orang udah di tempat-tempat yang tinggi, nggak tahu menghargai dirinya. Kalau orang lagi kesusahan, ngalami kesulitan, hal-hal yang berat, dia baru belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Nah jadi hari ini kita belajar menghargai yang terkecil di antara kita. Ayo, saya tidak mau mengecilkan siapapun, tapi kita harus tahu untuk menghargai hal-hal yang kecil. Amin. Matius 25 ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya katanya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, siapa yang orang yang paling hina? Menurut pengajaran ini, orang-orang yang menderita kelaparan, sakit, terpenjara, asing, miskin, terlantar, dan menderita tanpa bantuan. Kadang-kadang kan kita sukanya melayani di gereja-gereja yang hype, yang besar. Saudara, udahlah, kita nggak usah bohongi diri kita. Semua orang mengejar gereja besar hari-hari ini di Jakarta ini. Betul? Semua orang mengukur suksesnya itu kalau udah bisa naik di panggung-panggung gereja-gereja besar di Jakarta ini. Itulah ukuran suksesnya. Tapi pribadi saya bersyukur. Dari dulu saya dikenal dengan pendeta penginjilan ke pedalaman. Jadi kalau orang, dulu kami kan ada tim misi katanya. Komunitas katanya. Tapi kalau udah gereja besar, oh ini aja yang berangkat. Oh ke pedalaman, togap ini spesifikasinya. Langsung saya diutus, saudara-saudara. Bahkan di pergerakan pria saya dikenal dengan orang yang gini. Kalau di gunung yang gak ada persembahan kasihnya, togap berangkat. Saya bukan gini, bukan juga daripada saya gak ada pelayanan. Enggak juga teman-teman, bukan. Saya bukan juga orang yang gak laku juga, enggak. Tapi saya ngerti gini, ini panggilan tertinggi. Bahwa melayani orang-orang yang gak diperdulikan oleh orang lain. Bahwa melayani orang-orang yang gereja cuma bilang gini, yang penting kita udah nyumbang, kasih uang. Enggak. Kita harus turun ke sana. Dan Alkitab bilang gini sama kita. Kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Ayo teman-teman, kita lihat diri kita, pelayanan kita. Ini gereja ini cuma praktek, latihan melayani sebetulnya di mimbar ini. Tapi kan melayani yang sesungguhnya di mana? Di luar. Betul? Amin. Kan di mimbar ini kita diajar untuk menjaga kekudusan hidup. Wah, ini batas mimbar ini kan kalau dalam bait Allah itu kan orang kalau nggak layak mati aja di sini. Ini karena kasih karunia aja Pak Bu, ini zaman kasih karunia. Kalau nggak kasih karunia jangan-jangan mati semua kita nih. Makanya mimbar ini sebetulnya tempat kita latihan. Saya dipercaya Tuhan untuk ada dalam pekerjaannya. Saya jaga hidup saya dalam kekudusan. Saya jaga hidup saya untuk melakukan kebenaran. Saya jaga kemurnian hati saya, kan gitu. Dan kalau itu nggak terjadi Pak Bu, nggak ada kemurnian hati di mimbar ini dalam melayani praktek pelayanan ini, dalam latihan pelayanan ini, maka dengar, di luar pun kita nggak akan jadi apa-apa. Percaya sama saya. Maka kesenangan kita cuma di mimbar ini aja. Karena di sini ada yang syuting, nanti diposting di Facebook, diposting di mana-mana. Tapi yang di luar sana siapa yang mau syuting-syuting saudara? Kan nggak ada. Waktu saudara ada di rel kereta api, waktu di jembatan penyeberangan ada orang yang butuh bantuan, kita kasih nggak? Kita bilang kita pelayan Tuhan loh. Dan Alkitab ternyata bilang, ya sama kita, kalau kamu lakukan itu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi gini, pelayanan yang sesungguhnya bukan di mimbar ini Pak Bu. Amin. Tapi kita kan seolah-olah kalau hari Minggu mau kemana? Melayani. Bukan.
Enggak. Hari Kamis nanti saya berangkat ke Sorong, teman-teman. Memang udah dibilang ada persembahan kasihnya, enggak ada. Ya enggak apa-apa, saya yang berangkat, saya bilang. Saya kalau mau hitung-hitung, mendingan saya di Jakarta. Saya masih diundang orang khotbah di mana-mana. Tapi kan bukan itu. Kita harus melihat ada orang-orang yang perlu ditolong. Ada jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Yang ngeri lagi orang-orang sekarang pendeta-pendeta, kalau udah diundang ke daerah harus naik Garuda. Wih, ngeri kan? Saya kalau ditanya orang, saya bilang nggak apa-apa naik pesawat apa aja. Asal jangan naik kapal laut lah, nanti kelamaan kan gitu kan. Lama waktunya itu aja sih. Tapi dulu-dulu zaman pesawat masih jarang, kami ke Ambon Pak. Kerusuhan Ambon, naik kapal laut. Waktu di kapal laut, ada pendeta dari Advent dibunuh di kapal laut. Ya kita sembunyi-sembunyilah kan gitu kan. Di kapal laut main kucing-kucingan, ada ABK yang nolong kita tidur di kamar ABK. Kalau enggak kita juga mati dibunuh juga. Terakhir berangkat ke Papua, ini juga diminta lagi. Ke Nduga, tahu pernah dengar Nduga? Daerah kerusuhan ya, daerah konflik. Tadi malam saya baru teleponan sama Kapolres Nduga. Apa dia bilang? Bang, nanti kalau abang ada di Timika, abang datang ya ke sini. Pesawat saya siapkan. Tapi saya bilang gini sama dia. Tapi saya jangan kayak waktu ke Paniai. Pesawat mau turun, ditembakin kita. Di sini lebih parah bang katanya. Dan dia bilang, abang tetap mau kan? Oke, gak apa-apa saudara-saudara. Nah jadi saudara-saudara, ayo kita melihat bahwa melayani itu bukan mimbar ini, bukan. Tetapi di luar sana waktu kita ketemu dengan orang-orang yang hina, miskin, terpenjara, terlantar, dan menderita. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Gereja ini cuma tempat pelatihan kan sebetulnya. Tapi berapa banyak kita, para imam-imam, para pelayan-pelayan berkata, enggak gue ini pelayan, saya ini pelayan. Pelayan, enggak apa-apa, saya juga mengakui kita semua pelayan. Tapi kalau kita keluar sana, kita tidak melakukan seperti yang diperintahkan dalam Matius pasal 25 ayat 40 ini, sebetulnya kita gagal dalam melayani. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, teman-teman, ayo. Kemudian apa lagi? Menghargai yang terkecil. Dari wajah mereka kita dapat membayangkan wajah Kristus. Dari mulut mereka meskipun terbungkam oleh penderitaan, dia berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Saudara, waktu Yesus makan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, dia itu kan udah harus jadi korban. Penderitaan dia alami. Dan itu yang Yesus sampaikan sama kita. Kalau kamu melakukan itu, kalau kamu melakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa teman-teman? Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus waktu ada di kayu salib dia itu paling hina. Dia itu yang paling rendah. Karena hukuman penyalipan adalah hukuman yang paling mengerikan. Dan dianggap yang paling hina. Dan itu terjadi untuk Yesus. Dan dia juga mengajak kita hari ini, ayo. Bukan cuma di mimbar ini aja. Bukan cuma di gereja. Makanya saya nggak terlalu tertarik dengan gelar-gelar pendeta lah, gelar inilah. Tapi tapi nggak mau itu melayani orang-orang yang susah. Nggak terlalu tertarik saya. Saya diundang juga di gereja-gereja yang besar-besar, yang inilah itulah. Tapi kalau saya lihat, nggak sevisi dengan kita. Ngapain saya? Kita harus melihat bahwa banyak orang yang membutuhkan kita. Nah saudara, saya lanjutkan ya. Nah, dikatakan demikian, menghargai orang-orang yang hina terjadi ketika kita menempatkan diri kita di posisi mereka. Sebab pada dasarnya kita pun lahir tanpa memiliki apa-apa. Penghargaan ini harus didasarkan pada hukum kasih, yaitu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Orang yang paling hina adalah sesama kita. Jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Allah. Saudara nangkep gak ini artinya? Ya, orang yang paling hina adalah sesama kita, di antara kita. Dan jika kita mengasihi sesama kita yang paling hina itu, kita juga sedang mengasihi Allah. Siapapun yang kita anggap paling hina di mata kita, dan kita bisa mengasihi orang itu, kita sedang mengasihi Allah. Makanya saya bilang berkali-kali dari mimbar ini, siapa orang yang paling butuh kasih dari saudara? Siapa? Orang yang paling kita benci. Orang yang menurut mata kita paling hina. Kan kalau kita benci sama seseorang kan orang itu hina di mata kita, betul? Dan orang yang paling kita benci adalah orang yang paling membutuhkan perhatian kita. Tapi kan dunia gereja terbalik. Orang yang paling diperhatikan adalah orang yang paling menyenangkan. Betul atau betul? Orang yang paling diperhatikan adalah orang yang paling menguntungkan. Ya, kita udah gak bisa lagi melihat bahwa orang ini sakit dan perlu ditolong. Orang ini yang perlu kita selamatkan. Orang ini yang perlu kita layani. Ayo kita kembali. Supaya kita tidak kehilangan kemuliaan. Tadi pagi kita tahu ya ada 3 nilai yang disampaikan Pastor Hartono. Harmonius, kemudian victorious dan glorious. Kalau kita bisa bersama-sama, Pak, Bu, KJC Jakarta, kebersamaan itu, kesatuan itu membawa kita kepada kemenangan. Dan kemenangan yang membawa kita kepada kemuliaan. Tapi kalau sendiri-sendiri ya gak bisa. Makanya gereja ini bukan gereja togap, bukan. Gereja ini gerejanya Tuhan. Dan kita harus bersama-sama di tempat ini untuk melayani Tuhan. Tujuan akhirnya apa sebetulnya? Pak Bu, tujuan akhirnya gereja kita ini ada. Sebetulnya apa sih? Kalau kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau kita lihat Matius 28. Tujuan akhirnya apa gereja ini? Bangsa-bangsa kan? Amin. Ujung-ujung bumi kan tujuan akhirnya kan? Tapi kalau kita puas cuma di sini. Makanya saya banyak juga orang bilang, apa sih togap itu ngurusin inilah cabang inilah perintisan ini perintisan. Lah itu kan perintah Tuhan bukan perintah saya Pak Bu. Itu bukan maunya saya. Sampai ke ujung-ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kan itu perintahnya. Itu bukan maunya saya Pak Bu. Justru gereja kalau nggak ngelakukan itu. Ya itu bukan gereja. Itu cuma sedang senang-senang sendiri. Amin. Ayo terbuka. Otak kita juga dibuka. Pikiran kita terbuka. Melayani itu di sini latihan pelayanan. Tapi realita pelayanan kita sesungguhnya di mana? Di luar sana. Keluar, ayo keluar. Ya. Nah saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Yang dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam hukum ini aja kita sering gagal sebagai pelayan. Kita melayani tapi sakit hati. Kita melayani tapi benci. Kita melayani membeda-bedakan. Ini kita udah bahas ya dari bulan Januari. Tapi ini kan terjadi di pelayanan-pelayanan. Kita melayani tapi saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita melayani tapi di pikiran kita, saya lebih baik dari kamu. Ayo teman-teman, dengar. Yesus menerima dan mengasihi pemungut cukai, para pendosa, pelacur, dan mereka yang hina menurut dunia.
Ada lagu tentang pelacur tuh apa? Kupu-kupu malam, gimana lagunya? Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu apa? Tuhan menyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Kok jadi lagu dunia lebih rohani dari kita? Betul ya? Yang dia tahu Tuhan menyayang. Kita perlu sampai ke sana, Pak, Bu. Apa? Kerohanian kita berjalan bersamaan dengan pertumbuhan apa? Emosional kita. Jadi kerohanian kita tidak berjalan dengan bersamaan dengan banyaknya mukjizat, enggak. Sebab banyak orang melakukan mukjizat tapi Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Jadi kalau kita mau selamat, kerohanian kita harus berjalan bersamaan dengan ego kita, emosional kita. Dan kita harus ngerti, untuk melayani orang-orang yang rendah ini, ego kita harus dihancurkan, teman-teman. Untuk melayani orang-orang yang hina, kita harus merendahkan diri kita, betul. Untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dipandang, kita harus menanggalkan jubah keimaman kita. Amin. Itu sebabnya Yesus bilang sama kita, aku mengasihi Allah. Kalau engkau berkata aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus melakukan perbuatan baik kepada mereka yang hina. Karena mereka adalah sesama kita. Ciptaan Allah, bukan makhluk asing. Alkitab bilang apa sama kita? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah sesama manusia juga seperti dirimu sendiri. Masalahnya kan kita udah seringkali melihat orang-orang di sekeliling kita bukan manusia lagi. Kita udah lihat mereka seperti binatang. Itu kan kita menghakimi, teman-teman. Ya, makanya kita sulit untuk mengasihi. Yang kedua, kita harus melakukan perbuatan baik kepada mereka yang hina. Karena melakukan perbuatan baik kepada mereka adalah bentuk kasih kepada sesama. Dan bukti bahwa kita mengasihi Allah. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah tapi kita nggak mengasihi sesama, nggak ada buktinya. Tapi waktu kita mengasihi sesama, kita nggak usah ngomong kita mengasihi Allah. Allah tahu bahwa kita mengasihi Dia. Karena kalau kamu melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kata Tuhan gini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Jadi waktu kita melayani orang yang hina, orang-orang yang nggak terpandang, Tuhan tahu bahwa kita ini mengasihi Dia. Amin. Ayo kita sekarang mulai keluar ya. Di bulan ini kita diajar untuk hal ini. Kemudian yang ketiga, menghargai mereka yang hina adalah bukti penghormatan kita kepada Allah. Ya, Sang Raja yang tidak membeda-bedakan manusia. Teman-teman, kita sering nggak masih membeda-bedakan? Halo? Sering kita. Sering kita beda-bedain orang. Kalau si ini begini, kalau si ini begini. Ayo kita berubah. Perlakukan semua orang sama. Karena di mata Tuhan, semua orang itu sama. Kasihi semua orang. Nah, kemudian yang terakhir nih. Kita dapat menghargai mereka yang hina dengan cara. Ini yang pertama tadi udah saya singgung. Tidak membeda-bedakan orang. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 dikatakan, perbuatan baik kita harus berlaku adil kepada semua orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Amin. Kadang-kadang kita kan salah kaprah ya. Ada orang nikah yang susah, kita ukur dengan kemampuan orang itu. Jadi begitu yang susah yang nikah, kita kasih kecil.
orang yang berada yang nikah, kita kasih lebih besar. Padahal kan nggak bisa begitu. Ukurannya sebetulnya apa yang kita punya kan gitu. Kalau sama yang orang yang susah kita datang ke acaranya, udah biasa-biasa aja, kasih seadanya. Tapi kalau sama orang yang kaya, kita berusaha, sekalipun kita nggak punya, pinjam sana, pinjam sini. Yang penting gue kelihatan ngasih dulu lah yang besar. Ayo kita berubah dan tidak membeda-bedakan orang, manusia. Ya? Saya di Kegerakan Pria hampir 20 tahun. Saya dikenal dengan orang yang kalau iya, enggak. Awal-awal di Kegerakan Pria, saya ini kerjanya cuma apa? Masang spanduk. Masang spanduk. Boro-boro boleh nyanyi, nggak ada. Boleh nyanyi, mimpin pujian, nggak ada. Masang spanduk, bagi-bagi flyer. Tapi saya kerjakan serius. Tiba-tiba di satu camp, Pak Rubin Ong nggak datang. Ada yang kenal Pak Rubin Ong di sini? Pembicara terkenal itu. Saya waktu itu pasang-pasang spanduk. Tapi beberapa orang tahu bahwa saya ini pendeta, gitu kan? Rubin Ong nggak datang. Gimana nih? Waktu itu camp itu di puncak bikinnya. Susah orang ke sana, macet nggak dapat. Dihitung-hitung kalau dia nunggu dia nggak bakal selesai nih camp. Udah, togap, suruh naik. Saya bilang, bener nih. Saya kan tukang pasang spanduk mereka kenalnya. Iya udah naik aja khotbah. Teman-teman, kita ini harus siap. Ya, tiba-tiba disuruh naik, khotbah aja taktuk. Altar call banyak yang maju. Saya pun nggak tahu kan gitu, kayaknya kagum banget dengan pertama kepada Tuhan lah ya, supaya saya nggak berdosa gitu kan. Yang kedua ya, saya kagum banget dengan diri saya juga. Woi, altar call kok banyak yang maju nih. Yang khotbah siapa? Tukang pasang spanduk. Kok banyak yang maju nih. Wih, sejak hari itu teman-teman, setiap ada camp, togap isi sesi. Masang spanduk lagi. Tapi tetap masang spanduk. Sekalipun saya disuruh jadi pembicara berapa sesi, banyak sesi saya bicara. Tapi kalau ada yang pasang spanduk, tetap saya pasang spanduk. Karena Tuhan bilang, setia dengan perkara kecil, kamu dipercaya yang besar. Amin. Jadi gini, maksud Tuhan tuh sama kita gini. Kamu gak usah pusing dengan yang besar. Udah kamu setia aja dengan kecil. Yang besar nanti aku yang berikan. Iya, saya dan semakin hari ngerti. Kalau saya cerita lagi kisah tentang jadi gembala di KGC, saudara tahulah kisahnya. Siapa saya kan gitu. Nggak ada. Ayo teman-teman, perhatikan orang-orang yang gak diperhitungkan. Karena ternyata gini, mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang gak diperhitungkan. Jadi waktu kita memperhatikan mereka, ternyata mata kita sama perhatiannya dengan mata Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saya merasa gini, oh iya Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Dia pasti menepati semua yang dijanjikannya. Makanya saya banyak bersaksi sama yang muda-muda. Lakukan aja udah, gak usah ngejar sesuatu yang kamu bertanya sesuatu yang gak ada jawabannya. Gak usah, hapus saja pertanyaan itu. Nanti Tuhan yang kasih jawaban. Dan seringkali gini, begitu pertanyaannya dihapus, jawabannya datang. Tapi ketika itu tanya terus gak ada jawabannya. Tapi begitu pertanyaannya dihapus, jawabannya tiba. Karena Tuhan itu gak mau kita mengejar sesuatu yang gak perlu kita kejar, katakan amin. Yang perlu kita kejar adalah keserupaan dengan Kristus. Karakter Kristus tadi pagi dibahas apa? Rendah hati, melayani, mengasihi, mengampuni, rajin. Itu salah satu karakter Kristus. Dan saya mau bilang gini sama kita, dengar, kalau malas, gak mungkin kamu berhasil. Karena itu janji Tuhan. Orang malas itu gak akan makan apa-apa, katakan amin. Tapi tangan yang rajin akan memegang kekuasaan. Ayo Pak Bu, KGC, dengar baik-baik.
Ya, jangan beda-bedakan orang. Siapapun itu, layanilah dengan ketulusan. Kemudian menerima mereka sebagai manusia. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saya pernah di posisi orang yang gak punya apa-apa, teman-teman. Dan saya pernah jadi orang yang dihina orang. Saya pernah jadi orang yang diludahin orang. Saya pernah jadi orang yang dianggap orang, ngapain kamu berteman sama dia? Saya pernah ada di posisi itu. Yang orang bilang, gak usah deket-deket sama dia. Gak ada masa depannya. Tapi mohon maaf ini ya karena kesaksian ya. Orang-orang yang pernah ngomong itu sama saya. Hari ini kalau ketemu saya. Firman Tuhan bilang gini, sekarang tegaklah. Saya mata bisa memandang, apa kabar? Mereka yang togap ya. Ayo, jangan kita ada di posisi orang yang suka menghina orang lain. Mari kita terus memberi hati untuk menerima siapapun orangnya. Ya, Alkitab kan bilang, kalau engkau menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang miskin ini termasuk orang berdosa, teman-teman. Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang dipenjara. 10 tahun yang lalu saya bolak-balik ke Nusa Kambangan kan. Bolak-balik ke penjara. Ke Nusa Kambangan pelayanan. Penjara yang paling horor dan paling ya maksimum security, super maksimum security di Indonesia. Itu dia. Dan puji Tuhan saya bebas keluar masuk ke sana dulu. Dan melayani banyak orang di sana. Memang gak mudah melayani orang-orang yang demikian. Tapi Tuhan bilang sama kita. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Ini orang-orang miskin. Orang-orang di penjara itu orang-orang miskin Pak, Bu. Saya melayani di penjara di Jambi. Di dalam situ ada orang-orang kaya, memang banyak. Karena koruptor. Dan korupsinya ngeri-ngeri kan. Triliunan. Mereka di penjara juga kayak bos. Tapi di mata kita harus layani mereka karena mereka itu miskin. Ya. Yang terakhir, yang ketiga. Kita dapat menghargai mereka yang hina dengan cara mengasihi mereka tanpa pamrih. Khotbah kita bulan lalu. Matius 5:46 berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, apa upah kita? Kalau kita hanya memberi kepada orang yang memberi kita. Transaksional namanya. Saya pernah berteman dengan seorang direktur besar ya. Gelar di belakangnya itu banyak. Di depannya ada doktor, di belakangnya masternya ada 5. Dia direktur 13 perusahaan. Tapi dia bilang sama saya itu orangnya transaksional bro. Tahu transaksional? Kalau saya dapat keuntungan dari kamu, saya akan berjalan dengan kamu. Tapi kalau enggak, kamu enggak penting buat saya. Gitu. Ayo teman-teman, sekalipun orang itu tidak menguntungkan kita. Ya. Tapi kalau kita melayani mereka yang paling hina kata Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Ngeri. Satu hari dia dipanggil KPK, ditangkap sama KPK. Dan dari KPK diinterogasi hampir 24 jam. Kemudian habis itu tengah malam dia dimasukkan di depan KPK itu, dimasukkan ke dalam mobil. Ini ceritanya dia ya. Gila harga gua bro, gak ada harga diri gua katanya. Dimasukin ke mobil Avanza dan tiba di sungai mana lah, entah Sunter atau mana, di jembatan, handphonenya semua diambil, dibuang. Dan gak jauh dari situ dia dilempar dari mobil. Gak pegang apa-apa. Tapi yang saya mau cerita gini,
Dia bilang sama saya, harga diri gua di mana? Nangis-nangis minta didoakan. Kadang-kadang tengah malam datang ke rumah minta didoain. Cuma karena apa? Harga diri. Jadi saya bilang, tapi akhirnya ya begitulah. Orang kalau transaksional, nggak melihat, nggak tanpa pamrih, nggak living selflessly, ya ujung-ujungnya kan kecewa. Saudara, apapun yang kita harapkan, nggak bisa terpenuhi kalau cuma manusia yang mau memenuhi, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan, dia sanggup memenuhi segala sesuatu, katakan amin. Nah jadi yang terakhir saya mau sampaikan, kita dapat menghargai mereka yang hina dengan cara mengasihi mereka tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih. Berkorban tanpa pamrih. Kosongkan diri kita. Maka dengar baik-baik. Allah akan meninggikan kita. Karena kita melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan ketulusan hati. Tidak mengejar keuntungan diri sendiri. Tapi kerajaan Allah yang kita bangun. Dan pada akhirnya Tuhan bilang gini. Karena kamu udah setia dengan perkara yang kecil. Karena kamu sudah melayani. Maka kamu layak untuk dipermuliakan bersama-sama dengan aku. Tuhan memberkati kita. Mari kita mulai belajar meninggikan yang rendah. Menghargai yang terkecil di antara kita.